dosen penguji uji kinerja PPG Daljab 2023. Izinkanlah saya memperkenalkan diri sebelum saya melakukan praktik pembelajaran. Nama saya adalah Junita Rotua Sihite dengan nomor induk mahasiswa PPG 712-3059-1053. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab kategori 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Sumatera Utara. Berikut adalah video pembelajaran saya. Terima kasih. Nah, coba tolong dilihat dulu lingkungan kita di sekitar. Adakah sampah-sampah? Kalau ada sampah, tolong dibuang. Sudah ada? Sudah bersih? Sudah bersih. Nah, kalau begitu, tolong ketua kelas kita sebelum memulai kita berdoa dulu. Berdiri. Bersiap. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada ibu guru kita, beri salam. Selamat sore, silakan duduk semuanya. Ya, baik. Nah, sekretaris, ada sekretaris di sini. Sekretaris ada yang hari ini tidak hadir. Bramatara, keterangannya? Izin. Oh, izin. Ya, supaya kita semakin semangat itu untuk belajarnya, ya kan? Kita ice breaking dulu, ya kan? Ice breaking kita hari ini apa? Tepuk pundak, ya kan? Masih ingat tepuk pundaknya? Masih. Oke, boleh. Jangan sampai ketinggalan. Give me one. Give me two. Give me all. Oke, mantap. Ada yang ketinggalannya. Oke, nah sudah semangat? Sudah? Oke, nah baik. Kalau begitu, minggu ini kita akan memasuki subbab yang baru, yaitu mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Namun ya, sebelum kita melanjutkan, adakah yang masih ingat materi kita yang minggu lalu? Siapa? Ayo. Iya, silakan Sera. Materi minggu lalu kita menunjukkan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Iya, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka itu? Ada yang masih ingat? Tangan Gama. Ideologi terbuka adalah ideologi yang bersifat fleksibel atau dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, tadi baik sekali ya, temanku sudah mengingatkan materi kita yang minggu lalu, yaitu mengenai hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, minggu ini kita akan mempelajari subbab yang baru, yaitu mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila di berbagai kehidupan. Apa manfaatnya kalian mempelajari ini? Nanti kalian diharapkan ya, manfaatnya itu adalah kalian bisa membandingkan dan melihat di kehidupan nyata mana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mana yang tidak. Jadi harapan besar kalian mempelajari ini adalah kalian mampu untuk menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut adalah tujuan dari pembelajaran kita, ya, yaitu yang pertama adalah kalian itu nanti dengan mempelajari bab yang ini, kalian selain daripada tadi sudah ibu katakan bisa menerapkannya, kalian juga mampu menganalisis ya, menganalisis perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian yang kedua adalah membandingkan. Namanya kalau membandingkan berarti ada yang baiknya, ada yang tidak baiknya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kalian kalau sudah tahu membandingkan, maka kita akan memilih yang baik ya. Membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian yang berikutnya adalah kalian mampu menyajikan hasil analisis perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam berbagai bidang kehidupan. Nanti kita akan melakukan project, ya kan? Minggu lalu
Pancasila. Nah, ayo Ibu akan berikan sebuah tayangan video. Nah, silakan dulu amati. Puluhan pelajar peringati Hari Sungai Nasional tanggal 27 Juli 2023 dengan bimbingan sejumlah guru kelasnya. Mereka turun langsung ke kawasan bantaran Sungai Babura, Kampung Sejahtera, Jalan Zainul Arifin, Kota Medan. Pelajar sekolah menengah pertama Az-Zakiyah ini mendapatkan materi pelajaran bertemakan lingkungan hidup dan keberlangsungan lingkungan, sehingga sebagai pelajar berkewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan. Dengan membawa kantung plastik, para pelajar juga melakukan aksi bersih-bersih sampah. Kepala Sekolah Az-Zakiyah, Akil Rangkuti menyampaikan, aksi bersih-bersih sungai ini merupakan rangkaian peringatan Hari Sungai Nasional. Kegiatan ini juga selaras dengan program pendidikan kebaikan bulan Muharram, salah satunya peringatan Hari Sungai Nasional. Diharapkan dengan praktek langsung ke lapangan, para siswa dapat memahami bagaimana menjaga sungai dan melestarikan kebersihan lingkungan. Nah, tadi sudah kalian saksikan dan mereka melakukan praktik langsung ke lapangan. Ngapain tadi? Iya, membersihkan sungai. Nah, dari yang video yang sudah kalian amati tadi, bagaimana pelaksanaan nilai-nilai Pancasila pada zaman sekarang ini? Ya, silakan Felisa. Dari video tersebut, pelaksanaan nilai Pancasila pada zaman ini semakin berkurang karena sudah jarang ditanamkan pada diri sendiri dan juga di masyarakat. Contohnya, banyak yang membuang sampah sembarangan, berbicara secara kasar, dan melakukan vandalisme dan rasisme. Untuk pertanyaan kedua, pernahkah kalian melihat atau mengalami langsung penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan apa saja contohnya? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Jessica. Saya pernah melihat dan mengalami langsung penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan bergotong royong untuk mengecek kelas. Oke. Kemudian siapa lagi yang bisa memberikan contoh? Silakan Eca. Rabu saat anak kelas itu melakukan proyek P5 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, mereka menggunakan pakaian adat. Iya, menggunakan pakaian adat. Proyek profil pelajar Pancasila, ya kan ada 6 dimensinya. Kemudian temanya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian yang ketiga, apakah perilaku masyarakat di zaman sekarang itu masih mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana realisasinya di kehidupan nyata? Siapa bisa jawab? Silakan aja. Menurut saya sudah jarang ditemukan pada kehidupan nyata karena sudah berkurangnya kesadaran seperti membuang sampah sembarangan dan juga moral yang berkurang seperti berbicara kasar. Iya, betul sekali ya. Mulai berkurang, tapi nah karena katanya mulai berkurang, kita jangan patah semangat. Kita harus kembali mengobarkan semangat nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi berdasarkan pertanyaan mendasar ini, nah minggu lalu Ibu kan sudah membagikan kalian kelompok, ya kan? Kemudian setiap kelompok Ibu juga sudah bagikan lembar pengamatan, ya lembar pengamatannya. Yuk coba diangkat lembar pengamatannya. Iya. Nah lembar pengamatannya itu sudah Ibu bagikan dan untuk dikerjakan secara berkelompok, oke? Kemudian kalian itu nanti akan menjawab pertanyaan yang sesuai dengan ini. Nah tema daripada masing-masing kelompok Ibu juga sudah tentukan. Nah silakanlah sekarang kamu duduk sesuai dengan kelompok yang kemarin itu. Ada kelompok toleransi, ada kelompok norma, ada kelompok ras, dan ada kelompok suku. Ya, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Tolong ketua kelas, tolong dibagikan ini LKPD kita. Jadi sekarang Ibu meminta kalian mengerjakan sebuah proyek. Proyeknya itu sudah ada instruksinya di dalam LKPD yang kalian terima. Jadi silakan dibaca petunjuk daripada LKPD-nya. Berdasarkan pengamatan kalian bersama dengan kelompok kalian minggu lalu. Oke, jadi kan ini sudah ada 1 minggu tenggang ya. Oke. Nah, kalian buatlah juga sebuah mading. Proyeknya adalah membuat mading, yaitu
Materinya kemarin sudah Ibu bagikan ya, sudah Ibu berikan ya di grup WA ya. Jadi silakan kamu sesuaikan untuk pembuatan materinya. Yang pertama sekali ada judul, ya harus ada judulnya, oke? Jadi supaya kita bisa membedakan kelompok siapa yang bagian pertahanan dan keamanan, kemudian bagian siapa yang bagian ekonomi, bagian politik dan hukum, dan bagian sosial budaya. Kemudian setelah itu apa? Praktik ideal dan praktik tidak idealnya, ya. Jadi kalian di sini diminta untuk membandingkan, oke, antara yang idealnya dan yang tidak idealnya. Setelah itu baru dibuatlah kritik. Buat keterangan gambar dulu ya, buat keterangan gambar dan masing-masing gambar, dan buatlah kritik, saran dan kesimpulan dari proyek kalian itu tadi. Kritiknya apa, sarannya baik kan nggak muat nih Pak, tapi mau dempet kecil ya silakan. Di ruang lingkup sekolah. Di ruang lingkup sekolah. Ruang lingkup atau lingkup? Ruang lingkup. Ruang lingkup sekolah. Di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Baiklah, semua tadi sudah mengumpulkan hasil proyeknya. Jadi kalian semua tadi menggunakan aplikasi Canva. Nah, Ibu sudah menerima hasil proyeknya. Nah, sekarang silakan kelompok Norma untuk maju pertama sekali. Ya, silakan perkenalan dulu. Selamat sore Ibu dan teman-teman semuanya. Selamat sore.
kami. Saya Naomi Jessica Huta Barat bertindak sebagai moderator dan di samping saya Romulo Alexander Salimanik sebagai narasumber 1. Saya Alita Lidana Marita sebagai narasumber 2. Dan saya Felisa Milasani sebagai narasumber 3. Baik, langsung saja laporan pengamatan. Nama sekolah SMP Negeri 6 Medan, mata pelajaran PPKN, nama kelompok Norma, anggota Felisa Milasani, Arlita Duhana Barita, Naomi Jessica Huta Barat, Yurdatu Syifa, dan Romulo Alexandro Manik. Untuk Romulo, saya persilakan untuk membaca perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Lokasi SMP Negeri 6 Medan. Tanggal pengamatan 4 Agustus 2023. Sasaran pengamatan siswa-siswi SMP Negeri 6 Medan. Tujuan yang ingin dicapai dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum di lingkungan sekolah lewat pemilihan ketua OSIS. Situasi kegiatan berlangsung dengan lancar dan aman terkendali. Meskipun banyak diriukan dengan ketertiban dan ketertibannya siswa-siswi. Di sisi lain, tampaknya mereka juga sudah mulai memahami tata tertib pemilihan ketua OSIS. Hasil pengamatan membandingkan praktik ideal nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Analisis berdasarkan gambar yang telah dicantumkan di atas, pada gambar 1 tampak siswa-siswi dengan tertib menyuarakan haknya. Untuk pemilihan ketua OSIS, gambaran 1 merupakan praktik ideal dan penerapan Pancasila di dalam politik dan hukum. Sedangkan pada gambar 2 tidak tertibnya siswa-siswi dengan berbondong-bondong untuk menyuarakan hak untuk pemilihan ketua OSIS. Gambar 2 menunjukkan praktik tidak ideal dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah gambar-gambarnya. Saya persilakan untuk narasumber 2 Arlita untuk membacakan situasi ideal melalui Pancasila. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan kami dari gambar ideal di kehidupan masyarakat, khususnya lingkungan sekolah. Pada situasi ideal di sini, kami telah mengamati dalam kegiatan Pilkatos atau kita sebut sebagai pemilihan ketua OSIS. Lokasinya di SMP Negeri Medan terkait bidang politik dan hukum. Di dalam Pilkatos ini, siswa-siswa dengan tertib untuk menyuarakan haknya ke dalam bilik suara. Untuk selengkapnya dapat disaksikan dengan kode QR yang telah dipaparkan di depan. Terima kasih. Selanjutnya kepada narasumber 3 Felisa untuk membacakan situasi tidak ideal. Baik, terima kasih moderator. Kalau tadi Alita menjelaskan yang bagian idealnya, saya ambil yang tidak idealnya. Nah, ini situasi yang tidak idealnya. Di sini kita lihat bahwa pemilihan ketua OSIS di SMP Negeri 6 Medan itu sebenarnya sebagian sudah berjalan lancar. Karena seluruh warga SMP Negeri 6 Medan sudah menyuarakan hak pilihnya, tidak ada yang golput. Namun, ada sedikit yang mungkin masih belum memenuhi nilai-nilai Pancasila, yaitu ketertiban yang belum terjaga sepenuhnya di SMP Negeri 6 Medan saat pemilihan ketua OSIS berlangsung. Jadi, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, saran kami untuk pelaksanaan pemilihan ketua OSIS selanjutnya, ketertibannya lebih dijaga lagi sehingga kegiatan berjalan lancar dan kondusif. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Kesimpulan
Untuk penjelasan yang ideal adalah saat pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, siswa dan siswi dapat memahami dan melaksanakan pencoblosan bilik suara yang telah disediakan. Sedangkan kesimpulan tidak idealnya, beberapa siswa-siswi tidak mematuhi tata tertib yang telah diterapkan selama pilkada berlangsung. Kesimpulan untuk kesembuhannya adalah kita dapat mengetahui bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Juga cara-cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut, terkhususnya kita sebagai pelajar. Sekian presentasi dari kami kelompok Norma. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Selamat sore dan terima kasih. Nah, dari hasil presentasi kelompok Norma, nah silakan kelompok lain memberikan tanggapannya. Nah, silakan. Stefani, saya persilakan. Saya Stefani, perwakilan kelompok 2 akan memberi atau saran kepada kelompok 1. Presentasinya sudah bagus dan sudah jelas. Semua penjelasan dalam penerapan Pancasila, nilai-nilai Pancasila sudah jelas. Terima kasih Stefani. Nah baik, demikianlah hasil presentasi dari kelompok Norma. Mari kita berikan applause untuk kelompok Norma. Nah berikutnya kelompok toleransi. Silakan kelompok toleransi. Selamat sore semua. Sore. Kami dari kelompok toleransi akan mempresentasikan laporan hasil pengamatan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Saya Stefani sebagai moderator. Saya di Satria Pratama sebagai narasumber 1. Saya Jericho sebagai narasumber 2. Saya Muhammad sebagai narasumber 4. Saya persilakan narasumber 1 untuk membacakan penjelasan. Kita lihat gambar perilaku tidak ideal. Lokasi SMP Negeri 6 Medan. Keterangan gambar seorang siswa membersihkan halaman kelas namun tidak ada dibantu teman lain. Dan berikut perilaku idealnya. Lokasi SMP Negeri 6 Medan. Keterangan gambar siswa saling menghargai antar umat beragama. Dan ini tambahan dari contoh gambar dia. Saling bergotong royong membersihkan kelas. Kritik gambar tidak ideal. Terima kasih kepada narasumber 2. Saya persilakan narasumber 3 untuk membacakan penjelasan. Terima kasih. Terima kasih moderator, saya membacakan kritik. 1. Gambar tidak ideal. Kritiknya tidak patut contoh. Gambar ideal harus contoh karena menerapkan nilai-nilai Pancasila. Saran yang kami dapat adalah sebaiknya peserta didik SMP Negeri 6. Sebaiknya peserta didik SMP Negeri 6 harus menumbuhkan rasa kesadaran terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Kesimpulan yang kami dapat adalah nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan harus dilestarikan budaya lokal yang ada di lingkungan kita. Sekian dari presentasi kelompok kami, yaitu kelompok toleransi. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Di dalam grup WA kita, ya silakan dilihat linknya. Kita akan melakukan evaluasi dengan aplikasi Quizzes. Oke, bagi yang tidak membawa handphone, ya kan, Ibu akan sediakan juga lembaran post testnya di. Jadi kalian silakan mengerjakannya langsung di sini. Ya, siapa tadi yang belum tidak ada? Angkat tangannya. Iya, karena sudah masuk akan Ibu mulai. Siap-siap.
kita juga bisa seru-seruan dengan menggunakan aplikasi ini. Oke? Nah, baik, kalau begitu tibalah kita di penghujung kegiatan kita ini. Oke. Jadi, siapa yang bisa memberikan kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini? Silakan. Silakan berikan kesimpulan. Iya, silakan Dama, kesimpulannya apa? Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa Pancasila bukan hanya dihafalkan, namun sehari-harinya harus dapat kita amalkan atau wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa nilai-nilai Pancasila bukan hanya kita hafal, tapi justru kita terapkan di dalam nilai kehidupan kita sehari-hari. Refleksi, ya Kak. Nah, silakan tolong dibagikan Kak refleksinya. Kemarin Nah, baik, terima kasih sudah mengisi hasil refleksinya. Jadi untuk minggu depan tindak lanjutnya adalah tugas kalian, yaitu kalian akan membaca materi kita yang berikutnya, yaitu bab 2 mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi silakan dibuka buku paketnya itu yang halaman 31 bab yang kedua, ya. Kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai makna alamiah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke. Nah, untuk tugas pribadi kalian, LKPD-nya akan ibu kirimkan di grup WA kita. Hasil dari presentasi tadi, ya, kita akan melihat kelompok mana yang hasilnya yang lebih baik dari yang penilaian yang pertama mengenai kinerjanya, kemudian kreativitas dan kesesuaian isi. Jadi tadi sudah ibu nilai, sudah ibu perhatikan, sudah ibu amati juga dari masing-masing kelompok. Jadi kelompok yang hari ini hasil presentasinya baik itu adalah kelompok norma. Sama ya, selamat untuk kelompok norma. Ibu kasih kamu pulpen 1 per orang supaya semakin giat lagi berprestasi, ya. Nah, silakan dibagikan. Lihat. Oke, baik. Nah, tolong dirapikan meja dan kursinya. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan baik. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, sebelum kita pulang juga kembali ke rumah kita masing-masing, silakan dipandu ketua kelas pimpin doanya. Berdiri. Bersiap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada ibu guru kita, beri salam. Salam.